Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Sudah lama saya tidak membuat tutorial. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak rekan-rekan sekalian untuk membuat custom unique number. Ya, biasanya ini digunakan untuk misalnya membuat nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa atau nomor invoice ya, tapi unik gitu ya. Jadi setiap kali ada perbedaan, misalnya contoh di sini ada transaksi masuk di tahun 2022 dan di bulan 7 ya. Dia nomornya 1. Nanti kalau ada transaksi lain di 2000 misalnya gini ya, 2022 bulan 8, maka dia akan tetap kembali lagi ke 1. Begitu pula nanti variabel pembedanya itu nanti akan kita buat ada tipe transaksi, ada tahun, dan ada bulan ya. Jadi setiap 3 variabel ini berbeda, maka dia akan menghasilkan nomor urut yang kembali lagi ke angka 1 ya. Seperti ini tadi out ya, ini ada transaksi keluar 2022 sama bulan 7, maka dia akan kembali lagi ke 1. Dan tips ini mungkin bisa teman-teman implementasikan tadi untuk membuat nomor induk siswa ya, membuat kode transaksi tabungan dan lain sebagainya. Baik, kita akan mulai dengan aplikasi yang sudah saya miliki. Ya, saya punya aplikasi kecil untuk contoh saja di teman-teman. Jadi di sini nomor invoice awalnya saya menggunakan unique ID yang disediakan oleh AppSheet-nya ya. Di initial value-nya saya menggunakan unique ID karena saya ingin merubah semua transaksi nomor invoice ini menjadi seperti tadi yang disampaikan dalam tutorial ini, custom unique number. Saya akan membuat menjadi seperti ini. Ada in atau out ya, kemudian dibedakan lagi dalam tahun dan bulannya. Baik, langkah pertama yang harus kita lakukan karena variabel tadi kita hanya menggunakan tahun ya dan bulan, maka kolom yang akan kita gunakan ini hanya di kolom date. Oke, kita mulai masuk ke initial value. Ini kita hapus saja. Oh iya, karena ini adalah key number, maka teman-teman tidak bisa meletakkan formulanya, tidak bisa meletakkan di dalam formula ya, di dalam sini, karena dia menjadi key. Jadi harus kita letakkan di initial value. Baik, kita mulai. Sebenarnya dari pertama yang harus kita lakukan adalah rumus select. Select. Sebenarnya selectnya apa saja, karena di sini transaksi, kemudian apa yang akan kita jumlah, invoice misalnya ya. Nah, di sini karena variabelnya banyak, maka kita membutuhkan n. Yang pertama itu adalah transaksinya dia di kolom transaksi. Di kolom transaksi ini ya, sekarang kan kita ada di table transaksi ya. Kita akan mengambil transaksi karena ini tipe transaksinya. Transaksi sama dengan this row transaksi. Oke, jadi transaksi tipe transaksi yang sudah ada itu sama dengan yang sedang dimasukkan oleh user. Kemudian baru kita ambil tahunnya. Tahun itu dari date
itu sama dengan tahun yang ada di this user this row, date juga, user date, kemudian bulannya seperti itu juga, month, date itu sama dengan month, sama seperti tadi, this row juga. Karena ininya sama, jadi kita harus pakai this row ya. Kalau tidak pakai this row, saya belum coba bisa atau tidak. Oke, ini untuk month. Oke, selesai. Nah, di sini kan baru menghasilkan number ya, baru menghasilkan number, bukan menghasilkan number, menselect transaksi-transaksi yang memenuhi kriteria ini ya. Jika memenuhi, maka kita ingin ini select ya, melakukan perhitungan, makanya di depan kita tambahkan rumus count, kita tutup itu ya, kemudian kita tambahkan 1. Nah, coba kita tes. Di sini saya sudah ada beberapa transaksi ya. Nah, kita lihat di sini kebetulan transaksinya, kita lihat dulu. Ini kita save dulu ya. Di sini transaksi masuk ada 2, transaksi keluar ada 1. Ya, karena kita ingin menginput transaksi baru, maka dia nanti nomor urut berikutnya adalah 2. Dan untuk transaksi masuk nomor urut berikutnya adalah 3. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan digit numberingnya ya, karena di sini kita harapkan ada 4 digit. Artinya kalau kita menggunakan 4 digit ini yang terakhir ini, kita hanya punya maksimal 9.999 transaksi dalam 1 bulan untuk tipe transaksi yang berbeda gitu ya. Jadi untuk transaksi ins, kalau kita menetapkan 4 angka atau 4 huruf, maka maksimal kita hanya bisa mendapatkan angka di 9.999 gitu ya. Tidak bisa lebih dari itu. Nah, teman-teman nanti tinggal menyesuaikan kira-kira dalam 1 bulan transaksinya lebih dari berapa ribu gitu ya, untuk menyesuaikan penjumlahan. Kalau kurang misalnya butuh sampai 99.000 ya ditambahkan berarti 5 digit ya. Saya di sini hanya 4 digit. Kita pakai concatenate atau penambahan biasa sebenarnya ya. Kita pakai 4 digit seperti ini. Kita tes lagi. Nah, di sini sudah bertambah, tapi bertambahnya baru penambahan biasa ya, 4 digit angka tadi yang kita tambahkan plus angkanya berapa gitu ya. Nah, ini juga menjadi 2 dan 1, ini juga harus dipisahkan ini nanti. Ini kita beri tanda kurung dulu di count untuk menutup bahwa transaksi atau rumus ini itu adalah rumus perhitungan. Kita cek lagi. Nah, ini sudah benar ya. Sudah benar, 4 digit dan 3. Tinggal kita rapikan, kita tambahkan menu right, koma di belakang kita bikin 4 seperti ini. Kita kurung tutup, kita tes lagi. Nah, ini sudah jadi ya, 0003003. Kita coba kalau ditambah dengan 150, transaksinya sudah sampai 150 misalnya. Harusnya di sini nah ada 151 0151 0152. Oke ya.
sudah berjalan. Nah, kemudian kita menambahkan variabel pembedanya di depan. Jika pakai if saja, transaksi sama dengan masuk, karena di tipe transaksi ini saya hanya ada dua, masuk dan keluar gitu ya. Maka dia di depannya ada in strip. Jika tidak, out strip. Cukup ini ya, kita tambahkan n di sini. Maka nanti akan jadinya seperti ini. Ini ya, in strip. Nah, tinggal kita tambahkan tahun dan bulannya. Ini contoh-contohnya kita hapus dulu. Kita tambahkan bulan. Ya, tinggal teman-teman yang mengambil variabel tahun ya dan bulan. Year, pakai this row saja. Oh, sorry. This row. Kita ambil dari date, year, sudah ya. Kemudian yang ini kita ambil pakai menu teks ya, pakai teks, kemudian pakai this row juga. Kenapa pakai teks? Karena kita hanya akan ambil date dengan 2 digitnya gitu ya, date dengan 2 digit. Maka kita pakai mount, kita tambahkan n lagi untuk menggabungkan. Kita tes lagi. Oke, sekarang sudah jadi in 2022 07 itu bulannya, kemudian ini nomor urutnya ya. Ini kita kembalikan lagi ke plus 1 ya, plus 1. Nah, seperti ini. Jadi nanti transaksi teman-teman apapun itu ya, tadi bisa jadi itu transaksi pengkodean nama mahasiswa, nomor siswa, invoice dan lain sebagainya, bisa disesuaikan dengan baik. Kita coba ini, kita save dulu. Kita save. Biasanya sih kalau kita sudah melakukan testing di sini hasilnya juga serupa gitu ya. Jadi tes yang di sini teman-teman juga bisa memanfaatkan untuk melakukan pengecekan. Kita coba transaksi apa ini? Ini sudah keluar nih. Kita ketik masuk. This entry is valid. Keluar, out ya. 2022 09001. Misalnya ini sudah banyak ya transaksinya ya. Pembayaran, transfer, simpan. Oke. Kok sudah ada bilangnya ya? Ininya harus kita rubah teks. Kita cek dulu. Kalau keluar sekian, masuk in gitu ya. Kita coba yang masuk, karena ini belum ada apa namanya. Kita coba dulu. Vendor, bayarannya transfer, produknya 1, simpan, cukup 1 saja dulu. Nah, ini sudah ada in 2022 bulan 9 ya, 0001, karena ini sudah bulan 9.
Kalau kita membuat lagi transaksi tapi dia transaksi keluar, maka dia akan tetap 1 ya, karena berbeda antara transaksi dan masuk dan transaksi keluar. Kita coba produknya AC, kuantitinya 1, harganya berapa tadi? 2.700.000. Kita simpan. Oke ya, maka transaksi keluar ya out 2022-09-001. Tapi demikian tutorial singkat pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.